Mujizat untuk masuk surga saja diberikan, apalagi mujizat untuk kita selama hidup di bumi. Tuhan pasti sediakan buat kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi ini kita percaya Tuhan mau kita menjalani hidup dengan semangat, menjalani hidup dengan sukacita, menjalani hidup dengan pengharapan. Mungkin dunia hari-hari ini semuanya serba sedikit. Lapangan pekerjaan sedikit, gajinya juga sedikit. Lalu kemudian kita berpikir kesehatan juga sedikit karena virus yang tambah banyak. Semuanya serba sedikit. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan kita nggak perlu putus asa. Dan mungkin dunia memang serba sedikit, tapi kita yang ada dalam Tuhan, kebaikan Tuhan di hidup kita berlebihan. Taruh ini di mindsetmu, taruh ini di pikiranmu, sehingga engkau bisa melangkah dengan sukacita yang penuh, pengharapan yang penuh. Amin. Apa yang Tuhan berikan buat kita, kebaikannya nggak pas-pasan, tapi berlebihan. Yuk kita lihat firman Tuhan, Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kebaikan Tuhan di hidup kita nggak pas-pasan. Bahkan sorga tidak memberi yang tanggung-tanggung buat kita. Dia tidak memberi malaikatnya, Dia tidak memberi ornamen-ornamen apapun di sorga buat kita. Dia berikan yang terbaik di sorga, yaitu Yesus Kristus, kesayangan sorga. Dia berikan buat kita. Kalau Yesus hadiah terbesar, terbaik diberikan buat kita, masakan yang lain tidak Tuhan berikan buat kita? Berhenti berpikir bahwa berkat Tuhan di hidup kita pas-pasan. Dengar baik, ketika saya bicara berkat, jangan cuma berpikir tentang uang, tapi termasuk uang. Jangan berpikir tentang kesehatan saja, tapi termasuk kesehatan, termasuk karir, termasuk punya rumah di bumi, rumah di sorga. Tapi juga termasuk kekudusan yang Tuhan beri buat kita nggak pas-pasan. Kita punya kekudusan yang luar biasa, ketaatannya juga nggak pas-pasan, sukacitanya nggak pas-pasan, sukacitanya berlimpah. Dan di pagi hari ini kita perlu taruh itu di pikiran kita, supaya kita tidak mudah ditakut-takuti oleh keadaan. Mungkin di sekitar kita kelihatan pas-pasan sedikit, tapi kita punya Tuhan yang memberi berkat buat kita banyak. Kesetiaan di dalam rumah tangga hari-hari ini bahkan sedikit. Tapi kita percaya waktu kita tahu kesetiaan Tuhan buat hidup kita besar-besaran, itu yang membuat kita memiliki kesetiaan yang besar-besaran juga buat pasangan kita. Miliki pemahaman ini. Karena waktu kita tahu kebaikan Tuhan berlebih di hidup kita, kita bisa hidup melampaui batasan diri. Alkitab sudah memberi contoh. Ingat ketika Tuhan memerintahkan Elia pergi ke janda di Sarfat, karena Tuhan akan memelihara dia melalui janda ini. Dan ketika Elia sampai kepada janda ini, kemudian Elia berkata, ambilkan aku air. Sementara hendak pergi mengambil air, janda itu, Elia berkata, buatkan juga bagiku roti bundar, supaya aku bisa makan. Lalu janda ini bilang, yang aku punya tepung cuman sedikit, minyak sedikit, sebentar aku buat jadi roti, tapi dengar baik, besok mau makan apa nggak tahu, masa mau bagi lagi sama kamu, mana mungkin. Aku nggak punya kemampuan untuk berbagi lebih kepadamu. Aku nggak punya kemampuan untuk murah hati bagimu, karena yang aku punya sedikit. Tapi dengar baik, Elia berkata seperti ini. Perhatikan 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, buat rotinya. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku roti bundar kecil daripadanya. Bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Maka perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu mampu berbagi. Kok bisa mampu berbagi padahal yang dia punya sedikit? Waktu dia punya pemahaman bahwa Tuhan itu bisa memberikan berlebih. Tepung di
tempayannya nggak akan habis, minyak di buli-bulinya nggak akan habis. Pengharapan yang dibawa dari orang-orang yang mengetahui bahwa ketika Tuhan memberi, Tuhan tidak memberi pas-pasan, itu memampukan dia melakukan sesuatu yang melampaui batasan dirinya. Harusnya dia nggak bisa berbagi kepada Elia, tapi mendengar kabar bahwa mengetahui, memiliki pemahaman bahwa Tuhan memberi tidak pas-pasan tapi berlebih, memampukan dia melakukan yang lebih banyak. Kalau engkau tahu ketaatan Tuhan di kayu salib buat hidupmu berlebih, itu yang memampukanmu bisa taat yang lebih. Kalau engkau tahu betapa setianya Tuhan atas hidupmu, itu yang membuatmu bisa setia sama pasanganmu berlebih. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta kayaknya terlalu sayang sama istrinya. Ini salah nih pemahaman ini nih. Memang harus demikian, harus terlalu sayang sama istri. Karena gambaran suami istri adalah gambaran mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Bukankah mempelai laki-laki kita terlalu sayang sama istri? Maksud saya Yesus Kristus mempelai laki-laki terlalu sayang sama mempelai wanita, itu kita, sehingga dia berkorban buat mempelai wanitanya. Bukankah Tuhan memberi contoh kepada kita? Dan kalau kita tahu itu, kita juga akan setia, berlebih, menyayangi pasangan kita berlebih. Karena itu memang kehendak Tuhan. Jadi kita mengikuti contoh Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau kita tahu bahwa apa yang Tuhan beri kebaikannya buat kita berlebih, itu yang buat kita bisa melangkah, melampaui batasan diri. Kemudian yang kedua, kebaikan Tuhan yang berlebihan membuat kita memperlakukan orang lain dengan kasih. Membuat kita memperlakukan orang lain dengan kasih. Teringat kisah, ya pasti familiar kisah ini. Yusuf sampai di Mesir, dia melihat walaupun ada tantangan, ada masalah, tapi dia melihat kebaikan Tuhan di hidupnya berlebih. Dia bukan orang Mesir, tapi dia pernah bekerja sebagai tangan kanannya panglima Mesir, Potifar. Harusnya kan putra bangsa di situ, orang Mesir. Orang Mesir politikusnya berebut di situ, tapi Yusuf di situ karena kebaikan Tuhan. Ya memang difitnah, masuk penjara. Di penjara kita tahu ada skenario Tuhan. Mimpi juru minum raja, kemudian menyebabkan itu akhirnya membawa Yusuf bertemu Firaun. Dan kemudian Yusuf dipercaya jadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika kakak-kakaknya datang, Yusuf bisa memperlakukan kakak-kakaknya yang selama ini jahat sama dia dengan kasih. Kenapa? Karena dia telah mengalami, merasakan bahwa kebaikan Tuhan berlebihan di hidupnya, bukan pas-pasan. Mengalami, merasakan, memahami ini membuat dia memperlakukan orang lain dengan kasih. Karena ketika kakak-kakaknya datang dan kaget ketika Yusuf berkata, "Akulah Yusuf yang kau buang itu," mereka menjadi takut, berpikir Yusuf akan balas dendam. Orang-orang yang merasakan kasih Tuhan di hidupnya, berkat Tuhan di hidupnya berlebih, bukan orang yang balas dendam. Tapi kita lihat Kejadian 50 ayat 20. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar." Ayat 21 lihat. "Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikian ia, Yusuf, menghibur kakak-kakaknya yang telah berbuat jahat, yang telah memperlakukan dia dengan jahat, dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Lihat tuh, orang-orang yang sadar bahwa berkat Tuhan, bahwa kasih Tuhan, ketaatan Tuhan, kesetiaan Tuhan atas hidupnya berlebih, orang-orang itu bisa memperlakukan bahkan orang yang jahat sama dia dengan kasih, menghibur bahkan menenangkan hati orang yang selama ini mungkin jahat, memfitnah, memperlakukan dengan buruk. Jadi betapa pentingnya kita menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita berlebihan. Itu mendorong kita melakukan lebih daripada, memampukan kita melakukan lebih dari batasan diri kita. Bisa memperlakukan orang yang jahat sekalipun kepada kita dengan kasih. Saya percaya pagi ini 2 hal ini saja boleh membekali kita supaya tiap hari dalam hidup kita menaruh di pemahaman kita bahwa Tuhan
punya kebaikan yang berlebih atas hidup kita. Kebaikan Tuhan gak pas-pasan, Yesus sudah dikasih buat saya, apalagi yang lain juga pasti dikasih. Sorga saja dibayar buat kita, apalagi soal makan minum, apalagi soal kesehatan, apalagi soal mujizat-mujizat yang diperlukan di bumi ini. Mujizat untuk masuk surga saja diberikan, apalagi mujizat untuk kita selama hidup di bumi. Tuhan pasti sediakan buat kita. Jadi miliki pemahaman ini supaya hidupmu nggak di situ-situ aja, supaya sikapmu nggak di situ-situ saja, tapi supaya hidupmu, sikapmu, responmu meningkat seperti yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan setiap kita. Masalah ada mungkin hari ini, tantangan ada hari ini, tapi pengharapan jauh lebih besar karena kita tahu kebaikan Tuhan berlebih atas hidup kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh kuat, sungguh dahsyat, luar biasa menyemangati setiap kami, memberi kami clue, memberi kami kisi-kisi, memberi kami itu tuntunan bagaimana kami bisa melakukan lebih, bagaimana kami bisa berbuat kasih, karena kami tahu kebaikan Tuhan atas hidup kami berlebih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang mereka lakukan hari ini, ada berkat Tuhan, ada jalan Tuhan, ada kemudahan dari Tuhan. Bahkan yang sakit, nyatakan kesembuhan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur. Tidak ada pribadi yang terlewat, siapapun menyaksikan Morning with the Word mengalami kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Sungguh lewat firman ini saya bergantung pada kebaikan Tuhan, bukan bergantung pada kebaikan diri. Jika itu jadi responmu, tinggalkan jejakmu di kolom komentar lewat merespon. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati, see you!